Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar hari ini? Tentu harapan kita semua, kita ada dalam keadaan yang sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Di pagi hari ini kembali kita ada dalam persekutuan kita, oleh karena itu mari arahkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita di pagi hari ini. Bersama dengan seluruh umat yang percaya kepada Tuhan, di sepanjang abad bahkan di segala tempat, kita akan mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita mau bersama-sama menyembah Tuhan di pagi hari ini, mengagungkan Dia, Allah yang kudus, Allah yang besar, yang layak disembah. Naikkan pujian di hadapan Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Sekali lagi ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah-Mu, menyembah
Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan ini. Kami menaikkan syukur dan pujian kami di pagi hari ini, atas kasih dan anugerah Tuhan yang besar, boleh kembali membawa kami dalam persekutuan kami di pagi ini. Kami yakini dan percayai dengan kekuatan, kesehatan yang ada, kami boleh Tuhan perkenankan menikmati persekutuan ini semua. Kami percayai hanya anugerah Tuhan. Karena itu pagi hari ini Bapa, kami membawa hati dan hidup kami untuk memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan Engkau, Allah yang sudah sangat baik dalam kehidupan ini. Kami memohon Tuhan memberkati kami, memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Bahkan memberkati seluruh jemaat Tuhan, baik di rumah, di kos, di asrama, dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya hadirat Tuhan akan terus boleh kami nikmati bersama-sama saat kami memuji dan mengagungkan Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu, dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya. Biarlah hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan penyertaan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan tetap bersukacita di pagi hari ini, memuji Tuhan, bersorak-sorak untuk Tuhan. Naikkan pujian ini di hadapan Tuhan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan tetap memuji Tuhan pagi ini. Mari bersama-sama membuka nyanyian kemenangan iman nomor 285, Api Maha Tuhan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan bersama-sama duduk diam, merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Abiaryung MTH. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, kita mau naikkan pujian di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Amin. Mari naikkan pujian ini. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Pada hambanya kami persilakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam. Kita bersyukur pada pagi ini untuk kesempatan yang indah yang kembali Tuhan izinkan bagi kita untuk boleh menikmati kebaikannya di dalam kehidupan ini dan memungkinkan kita untuk boleh ada bersama-sama kendati pun kita melakukan persekutuan ini di tempat kita masing-masing. Sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, Allah kekasih jiwa kami yang hidup, Allah yang mengasihi kehidupan kami. Pada pagi hari ini
Kembali kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Itu sebabnya kami ada di tempat ini. Kami mau bersama-sama mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, umat-Mu yang akan mendengarkannya. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, sehingga firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh menguatkan dan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur dan memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali pada hari ini saya mau mengarahkan kita sehubungan dengan iman. Di bulan Mei ini kita berbicara tentang iman, dan pada hari ini saya mau mengarahkan kita di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran, dan berbaju jirahlah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ini saya mengangkat sebuah topik menjadi perenungan bagi kita bersama pada hari ini. Perisai iman. Perisai iman. Masih berbicara dengan kata iman, Bapak Ibu Saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang perisai. Ini berbicara sehubungan dengan sebuah alat pelindung. Seorang prajurit memerlukan perisai, baja, waktu bertempur untuk melindungi tubuhnya dari serangan musuhnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, seorang prajurit memerlukan perisai baja, waktu bertempur untuk melindungi tubuhnya dari serangan musuh. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dia bisa terhindar dari kematian, dia terhindar dari kecelakaan, bahkan dari maut yang sedang menantikan dia. Bapak Ibu Saudara, dari bagian ini kita mau melihat ada dua alasan penting menjadi perenungan bagi kita bersama. Mengapa saya dan saudara perlu menggunakan perisai iman ini di dalam kehidupan kita?
Mengapa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menggunakan perisai iman ini dalam perjalanan hidup kita, kemanapun kita, dalam keadaan apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita pada hari ini. Ada dua alasan penting, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu menggunakan perisai iman. Yang pertama, mengapa kita perlu menggunakan perisai iman? Pada ayatnya yang ke-11, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-16 berbicara kepada kita sekalian bahwa dari 3 ayat ini saya dapat memberikan sebuah kesimpulan agar kita dapat bertahan, agar kita dapat memadamkan, dan agar kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Ini alasan yang pertama, mengapa kita harus menggunakan dan memakai perisai iman ini dalam kehidupan kita secara rohani sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jelas apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16 ini, bahwa oleh karena itu Paulus berkata, katanya, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jelas Bapak Ibu Saudara, bahwa jika orang tidak mempergunakan perisai iman secara rohani sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka orang tersebut akan mudah sekali terkena panas si iblis. Sekali lagi, jika secara rohani seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak mempergunakan perisai iman di dalam kehidupannya, maka orang tersebut akan mudah sekali terkena panah api dari si iblis, dari si jahat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan apapun saya dan saudara pada hari ini, situasi yang sedang kita hadapi bersama-sama pada saat ini, mari Bapak Ibu Saudara, pergunakanlah perisai iman ini dalam perjalanan hidup kita, agar saya dan saudara dapat bertahan, dapat memadamkan, dan dapat melawan tipu muslihat iblis yang saya dan saudara tidak tahu kapan waktu dia akan datang kepada saya dan saudara. Jika kita lengah sedikit, dia seperti harimau yang siap menerkam, yang pada akhirnya jika kita lengah dia akan menerkam saya dan saudara sehingga kita terjerumus untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini bagian yang pertama, mengapa saya dan saudara perlu menggunakan perisai iman di dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat 14, ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-17 mengingatkan kepada saya dan saudara. Alasan kita harus menggunakan perisai iman ini di dalam kehidupan kita agar kita tetap berdiri teguh. Agar saya dan saudara dapat berdiri teguh dalam kita menjalani kehidupan ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika kita memperhatikan sebagian orang, ada yang sudah mulai merasa lelah, ada yang sudah mulai merasa letih, ada yang sebagian orang sudah merasa tawar hati dalam menjalani hidupnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dia bertubi-tubi mendapat persoalan, dia bertubi-tubi mendapat pergumulan yang berat menurut ukuran kita manusia, dan membuat dia pada akhirnya tidak berdaya menghadapi setiap tantangan hidup yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan,
Di saat kita sedang mempergunakan perisai iman ini di dalam kehidupan kita secara rohani sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka sebesar apapun persoalan yang sedang saya dan saudara hadapi, sesulit apapun pergumulan yang sedang saya dan saudara hadapi saat ini, percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap berdiri teguh dalam menjalani kehidupan ini karena kita tahu Tuhan akan menolong, memimpin, memberkati, dan memelihara kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, alasan yang kedua mengingatkan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, mengapa kita harus mempergunakan perisai iman ini dalam kehidupan kita, agar kita dapat berdiri teguh di saat kita sedang dalam pergumulan yang sedang kita hadapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sesulit apapun hidup yang kita jalani, seberat apapun persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, kita akan tetap berdiri teguh sehingga kita dapat melewati setiap pergumulan itu dengan baik sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman bukanlah suatu loncatan ke dalam kegelapan atau suatu teka-teki seperti orang berjudi. Iman adalah suatu kekuatan atau daya yang bergerak dalam jiwa kita. Iman untuk mengubah dunia adalah suatu daya di dalam yang merupakan suatu kekuatan di luar kita. Iman adalah sekarang, sekali lagi, iman adalah sekarang, bukan masa yang akan datang. Oleh karena itu, runtuhkanlah Bapak Ibu Saudara, runtuhkanlah sekarang gunung-gunung persoalan yang sedang kita hadapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Iman merupakan fondasi yang kuat di mana kita dapat membangun segala sesuatu di atasnya. Sebagai kesimpulan bagi kita bersama pada hari ini, berkenaan dengan perisai iman ini Bapak Ibu Saudara, siapapun kita pada hari ini, fondasi kita harus bangun demikian dalam dan kokoh, khususnya di atas dua hal yang pokok yang perlu menjadi perenungan bagi kita bersama. Yang pertama, kita harus tahu benar bahwa Tuhan itu ada. Sekali lagi, kita harus tahu benar bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa Dia adalah pemberi upah kepada orang yang rajin mencari Dia. Di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-30. Kata bijak untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara, tembok-tembok apa yang sedang merintangi kehidupan kita pada hari ini? Sekali lagi, tembok-tembok apa yang sedang merintangi kehidupan kita pada hari ini? Gunakanlah perisai iman. Gunakanlah perisai iman, maka tembok-tembok itu akan runtuh total.
Sekali lagi, tembok apa yang sedang merintangi Anda pada hari ini? Dan gunakanlah perisai iman. Maka tembok-tembok itu akan runtuh total. Diberkati setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan Tuhan akan menolong kita melakukan aktivitas kita ke depan. Dan Tuhan sumber berkat akan memelihara kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan. Buat firman-Mu yang boleh menjadi perenungan bagi kami bersama. Kami sadar akan hidup ini. Kemanapun dimanapun kami tahu kami selalu mengalami pergumulan. Itu sebabnya firman-Mu pada hari ini menguatkan dan meneguhkan kami. Bagaimana kami sebagai orang yang percaya kepadamu menggunakan perisai iman ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ajar kami. Tidak hanya kami sebagai pendengar dari kebenaran firman-Mu, tetapi kami mampu untuk melakukannya dalam perjalanan hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur serta mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Biarlah terus menguatkan hati dan iman kita saat kita boleh terus menikmati perjalanan kehidupan ini. Di tengah-tengah situasi seperti apapun, kita yakin dan percaya firman-Nya meneguhkan kita. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Karena itu sebelum kita berdoa bersama-sama yang akan nantinya dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Otniel Basar MTH, kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh
Jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah, kami muliakan dalam hidup ini. Pada hari ini ya Tuhan, kami patut menaikkan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan yang sangat besar, yang telah Tuhan nyatakan terjadi dalam kehidupan kami 6 hari lamanya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Sehingga hari ini ya Tuhan, kami datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Allah Bapa di surga, sebelum kami menyampaikan doa syafaat kami kepadamu, terlebih dahulu kami serahkan tubuh, jiwa, roh, raga kami hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Layakkan kami ya Tuhan untuk menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga, kami sangat bersyukur pada hari ini. Ada berapa jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan. Kami percaya oleh karena pertolongan Tuhan, sampai hari ini ada kekuatan baru, ada sukacita yang mereka miliki dalam kehidupan mereka, karena Tuhan telah menyertai, menolong mereka. Kami terus menyerahkan kehidupan pribadi, lepas pribadi, jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Kau memberkati mereka. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan. Tuhan membuat mereka berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian juga kami datang kepada Tuhan kami Yesus Kristus, berdoa untuk ibu-ibu yang mengandung dalam jemaat kami. Kami percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Kau menolong, Tuhan Kau menjaga, memberi kekuatan kepada mereka. Pada saat mereka melahirkan, dapat melahir dengan kekuatan hanya daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk janin yang ada, supaya dapat bertumbuh dengan pertolongan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu. Kami juga berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk lansia yang ada dalam jemaat kami. Kami percaya Tuhan mengetahui setiap kegiatan, aktivitas yang dilakukan oleh jemaat kami yang sudah lanjut usia. Tuhan Kau bersama-sama dimanapun mereka berada, memberi kekuatan, memberi sukacita, semangat di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami datang dan memohon kepada Tuhan. Ada beberapa jemaat kami yang saat dalam penderitaan penyakit. Kami percaya Tuhan Kau menjamah bagian tubuh mereka yang sakit ini. Penyakit apapun yang mereka derita, kami percaya Tuhan adalah sumber kekuatan, mampu memulihkan, menyembuhkan mereka dari penyakit yang sedang mereka derita. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Sawan, Ibu Ipi Lahing, Bapak Sadirin Ingan, Ibu Noria Daring, Ibu Rosnani Agung, Bapak Nikodemus Sare, Bapak Agustinus Langiran, Ibu Ambe. Mungkin ada jemaat Tuhan yang tidak sempat hamba-Mu sebut nama mereka satu persatu. Dimanapun mereka berada hari ini, hamba mohon jamahan tangan Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan, pemulihan. Terima kasih Tuhan, oleh karena kekuatan, kesembuhan yang telah Tuhan anugerahkan kepada jemaat kami yang dalam penderitaan penyakit ini. Kami berdoa untuk pekerjaan, pelayanan seluruh anggota jemaat kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang menempuh pendidikan dari tingkat TK sampai kepada perguruan tinggi. Tuhan memberi semangat baru, hikmat, kemampuan di dalam mereka menempuh pendidikan. Kiranya mereka dapat selesai tepat pada waktunya. Segala biaya yang perlu mereka butuhkan, kami percaya Tuhan sumber berkat, memberkati orang tua dalam pekerjaan, usaha, dan pelayanan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan jemaat kami di dalam mereka melaksanakan pekerjaan, usaha mereka masing-masing. Tuhan Kau memberkati, menjaga, memelihara apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka programkan. Tuhan membuat mereka berhasil. Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Kami berdoa untuk staf pengembalaan. Kami serahkan pelayanan kami kepada Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan yang mempunyai pelayanan. Kami hanyalah sebagai hamba-Mu. Mohon urapan daripada Tuhan kami Yesus Kristus mengurapi kami. Jadikan kami berkat melayani pekerjaan Tuhan. Melalui pelayanan kami, jemaat kami di tempat ini diberkati oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Iman mereka semakin hari semakin dewasa. Ada gairah baru, semangat menyembah, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pos PU yang ditangani oleh jemaat kami. Kami berdoa untuk pos PU Gemau, pos PU yang ada di Pelita, pos PU tingkat 17 Berambai, pos PU yang ada di Palangkaraya, pos PU yang ada di Gunung Riu, Kalimantan Selatan, dan yang ada Jalan Sanang, Kalimantan Tengah. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan tugas pelayanan yang mulia. Urapi mereka semua dengan kuasa Tuhan. Jadikan mereka berkat bagi jemaat yang dilayani. Melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di pos-pos ini, jemaat diberkati dan mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Segala keperluan kebutuhan hamba-hamba-Mu, kami percaya Tuhan sumber berkat menyediakannya bagi mereka. Terpuji nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk program penyelesaian Menara Gereja Gema Injil Indonesia Gunung Cermin ini. Dana yang perlu kami butuhkan, kami mohon Tuhan Kau menyediakannya bagi kami. Berdoa secara khusus untuk panitia yang dipercayakan untuk mengkoordinir pembangunan menara ini. Tuhan juga Kau menolong mereka. Jemaat Tuhan, supaya kami bergandeng tangan untuk membantu penyelesaian pembangunan menara gereja ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami berdoa untuk organisasi Gereja Gema Injil Indonesia dari aras pusat, wilayah, daerah sampai kepada jemaat lokal. Kami serahkan setiap pribadi, hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan melaksanakan tugas ini. Kiranya melalui pelayanan mereka, Gereja Gema Injil Indonesia semakin bertumbuh di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa bersama-sama untuk pekerjaan anak-anak Tuhan, secara khusus jemaat kami yang sudah bekerja dan yang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan Allah yang baik mengasihi, menolong mereka yang belum mendapat pekerjaan. Di saat mereka mencari pekerjaan, mereka mendapatkannya. Karena kami percaya hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus saja. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa kami ini. Kami berdoa menyerahkan pemimpin negara kami. Mampukan mereka melaksanakan roda kepemerintahan. Kami percaya Tuhan adalah Allah kami yang baik, yang setia, menolong pemimpin negara kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah Kota Samarinda. Tuhan Kau pakai urapi mereka semua melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada mereka masing-masing. Allah Bapa di surga, demikian juga kami datang kepadamu, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan telah memberkati seluruh jemaat kami di dalam mereka melaksanakan pekerjaan, usaha dan pelayanan, sehingga jemaat kami telah memberi persembahan mereka. Tuhan mengetahui setiap jemaat kami, kerinduan mereka memberi, membantu pekerjaan pelayanan Tuhan, baik yang ada dalam jemaat kami maupun di luar jemaat ini. Hamba mohon Tuhan Kau terus memberkati dalam setiap pekerjaan jemaat kami yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Inilah doa saat kami. Kami percaya Tuhan adalah kami yang baik, mengetahui isi hati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan menyempurnakan doa kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Baik Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri persekutuan kita di pagi hari ini. Mari terus kita mau mengangkat pujian di hadapan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar dalam hidup kita.
tak kala kita boleh menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan, El Shaddai, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kembali kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, Allah kekasih jiwa kami yang hidup, yang mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami dalam ibadah kami pada hari ini. Baik puji-pujian, persembahan, doa, bahkan firman Tuhan yang boleh menjadi perenungan bagi kami pada hari ini. Biarlah semua itu boleh memberkati kehidupan kami, untuk kami tetap kuat di dalam kami mengiring akan Tuhan, Tuhan dimuliakan. Terima kasih, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing sepekan yang akan datang. Kami mohon Tuhan akan menolong kami, memelihara, memberikan kekuatan kepada kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit. Tuhan menuntun kami ke tempat yang penuh dengan berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Dia yang mengasihi engkau. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan tuntunan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memelihara kita mulai pada hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat. Pujilah Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai. Kami atas nama staf pengembalaan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.